Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 54. Cium dulu jangan ada yang kelewat. Derian hanya menganggukkan kepalanya. Lemas itu yang Derian rasakan seperti biasa Derian selalu saja tersiksa. Ayo keluar, nanti aku buatin teh jahe biar kamu enakan. Suruh Bi Asih saja yang, kamu di sini aku gak mau ditinggal, ucap Derian lirih. Dan ini yang lebih anehnya lagi, Derian selalu saja nempel padanya. Kalau Tania gak ada di sampingnya, Derian akan diam dan menundukkan kepalanya seperti kejadian waktu di rumah sakit, yang membuat Santi kesal setengah mati. Ya sudah, aku mau bilang dulu sama Bi Asih, buat bikinin kamu teh jahe. Jangan lama teriak aja di tangga. Gak baik mas teriak di rumah, kalau ditiru Dio gimana, tanya Tania. Dio lagi liburan sama Eyang Kakung, sama Eyang Utinya, ke Jogja sayang. Memang mereka sudah kembali ke kamar mereka, setelah Tania dinyatakan sudah sembuh total. Dan juga tentang Dio, anak itu ngotot ingin ikut bersama kedua orang tuanya, pulang ke Jogja kemarin. Ya sudah sebentar, jangan lama. Iya, Mas bawel deh. Derian malah cemberut dikatai bawel, bibir kecil miliknya maju ke depan, membuat Tania menjadi gemas. Langsung saja Tania cium bibir Derian sekilas, lalu pergi dari sana, sedangkan Derian yang mendapat serangan fajar, hanya tersenyum sambil memegang bibirnya. Tania keluar dari kamar dengan wajah yang sudah memerah. Akibat malu dengan kelakuannya, saat dirinya sudah sampai di tangga, Tania melihat Bi Asih sudah siap mau belanja. Bi mau kemana? Tanya Tania. Mau ke supermarket Mbak, stok makanan udah sedikit. Oh, bentar Tania ambil uangnya dulu, ucap Tania tapi saat Tania ingin berbalik Bi Asih mencegahnya. Gak usah Mbak, kemarin Nyonya Santi sudah kasih Bibi uang bulanan. Loh kok Mama, ucap Tania kaget. Iya, kemarin kan Nyonya tinggal di sini, terus lihat isi kulkas tinggal sedikit. Beliau tanya apa Mas Derian dan juga Mbak Tania belum kasih uang bulanan, kata Bibi belum, soalnya Mbak Tania sedang sibuk sama kondisi Mas Derian. Ya ampun, aku jadi gak enak sama Mama. Bibi juga kemarin sudah menolak, karena takut Mas Derian marah, kalau Nyonya Santi ngasih uang bulanan. Tapi kata Nyonya gak apa, Mbak nanti tinggal bilang makasih aja, sama Nyonya Santi. Bibi juga merasa gak enak nerimanya. Ya sudah, kalau Bibi mau ke supermarket pergi saja. Mbak perlu apa? Biar Bibi bikinin dulu, tanya Bi Asih. Tadinya saya mau minta tolong Bibi buat bikinin teh jahe buat Mas Derian. Oh gitu, ya sudah Mbak, Bibi bikinin dulu, Mbak ke atas saja takut Mas Derian nyariin. Beneran gak apa, tanya Tania. Iya Mbak, gak apa, baru juga jam 9 Mbak, masih pagi. Oh, ya sudah makasih ya Bi, kalau selesai langsung antar ke atas. Baik Mbak. Makasih ya Bi, sama.
Tania pun kembali ke atas, takutnya Derian menunggu. Sedangkan Bi Asih kembali lagi ke dapur untuk membuatkan minuman pesanan Tania. Saat tiba di kamar, Tania tidak melihat suaminya di kamar, tapi Tania bisa mendengar kalau ada seseorang yang sedang muntah di kamar mandi. Siapa lagi kalau bukan Derian? Tania langsung menghampiri suaminya. Tania kasihan melihat keadaan Derian yang sudah lemas, duduk di dekat wastafel, wajahnya sudah pucat sekali. Ya Allah Mas, kamu gak apa-apa, kita ke rumah sakit lagi ya. Aku gak tega lihat kamu terus-menerus muntah. Sayang, kenapa lama di bawah? Ucap Derian lirih. Iya Mas, maaf. Tadi aku minta tolong Bibi dulu, buat bikin teh jahe buat kamu. Aku mau dipeluk. Tania langsung memeluk Derian. Dia ingin sekali menangis, melihat keadaan suaminya yang seperti ini. Kepala Derian yang berada di bagian dada Tania langsung mendusel mencari kenyamanan. Setelah menemukan kenyamanan, Derian langsung memeluk Tania dengan erat. Gak mau pindah dulu Mas, tanya Tania. Walaupun kamar mandi mereka bersih dan juga wangi, tetap saja itu kamar mandi, mana sebelahnya tempat buang hajat lagi. Derian hanya menggelengkan kepalanya. Kamu kenapa sih? Perasaan muntah di pagi, sama abis makan malam aja, ucap Tania sambil mengelus rambut Derian. Perut sama tenggorokan aku sakit sayang, gumam Derian. Yaitu efek dari muntah Mas, kita pindah ke ranjang, terus minum obat anti mual yang dikasih dokter, biar kamu mendingan. Gak mau, obatnya besar. Namanya juga obat buat orang dewasa Mas, kalau mau sirup itu khusus buat anak-anak. Aku mau yang sirup aja sayang, kalau yang tablet sakit nelennya, ucap Derian sambil mendongakkan kepalanya ke atas tapi posisinya masih dipeluk Tania. Masa sirup sih Mas? Maunya sirup sayang, ucap Derian sambil menggoyangkan badan Tania, membuat Tania tersenyum, karena melihat tingkah suaminya. Ya sudah. Ayo kita pindah dulu, nanti aku suruh Pak Amin buat beliin. Beneran? Tanya Derian. Iya Mas, ayo. Cium dulu wajah aku semuanya, jangan ada yang kelewat. Tania mencium seluruh wajah Derian dari kedua pipi, hidung, dagu, dahi dan juga terakhir bibir. Tapi yang terakhir Derian malah menahan tengkuk Tania agar tidak lepas ciuman mereka. Cukup lama mereka dengan posisi begitu, Tania merasa Derian semakin agresif. Mas, gumam Tania sambil memukul bahu Derian. Kenapa? Tanya Derian dengan tatapan tidak berdosanya. Kalau urusan beginian aja, kamu banyak tenaga. Vitamin sayang, udah lama juga aku gak ngerasain. Iyain saja, ucap Tania lalu bangkit dan tak lupa membantu Derian untuk berdiri. Tania tidak habis pikir, sudah lama katanya, sudah lama apaan? Kemarin sehabis dia menemani Derian makan tengah malam. Selanjutnya dia harus menemani dia melakukan olahraga malam, mana Derian kalau sudah melakukan, tidak mau berhenti kalau belum azan subuh berkumandang. Karena tidak kunjung sembuh juga sakitnya Derian, Tania berencana akan bawa Derian ke klinik yang dekat rumah. Barangkali Derian agak mendingan. Saat kemarin Derian meminta obat anti mual yang sirup, ternyata itu lebih memicu Derian sering muntah, membuat Derian lebih tersiksa.
Tania sedang siap di kamar, sedangkan Derian lagi berada di bawah, karena tadi Roni dan juga Doni datang untuk membicarakan tentang pekerjaan. Semenjak mereka datang, kerjaan Derian hanya menutup hidungnya dengan kedua tangannya. Derian merasa mual mencium parfum yang dipakai Roni dan juga Doni. Kalian gak mandi? Gumam Derian di balik tangannya yang menutup hidung dan juga mulutnya. Mandilah, ucap Roni tidak terima dibilang belum mandi. Tapi kenapa kalian berdua bau banget, ucap Derian. Roni dan Doni saling melirik, lalu mereka mengecek badan mereka, takutnya yang dibicarakan Derian benar. Karena tadi mereka sempat mengecek proyek yang sedang berjalan, tapi saat mereka mengendus bau yang keluar dari tubuh mereka, mereka hanya mencium wangi maskulin yang keluar dari parfum yang mereka gunakan. Roni yang gak terima, langsung melayangkan tatapan tajam ke arah bos sekaligus sahabatnya itu. Apaan menghina kita bau, sedangkan kenyataannya mereka wangi. Kagak bau Yan, hidung lu lagi bermasalah ya, ucap Roni kesal. Enak aja, emang kalian bau kok, ucap Derian masih dalam posisi menutup hidungnya. Kami gak bau pak, ucap Doni. Lagian gue pakai parfum mahal, mana bisa wanginya hanya sebentar, kayak parfum isi ulang. Lu emang ngada ya, ucap Roni. Terserah, lain kali kalau mau datang ke sini, mandi dulu terus beli parfum kayak milik saya, ucap Derian. Roni dan Doni langsung mengerutkan kening mereka, karena yang diucapkan Derian tidaklah benar. Sedari tadi mereka tidak mencium parfum milik bosnya itu, malahan mereka hanya mencium wangi telon khas bayi. Derian mulai memeriksa laporan yang diberikan sekretaris dan juga asisten pribadinya, dengan sebelah tangan masih setia menutup hidung dan mulutnya. Lu kagak pakai parfum Yan, ucap Roni. Enak aja ini gue pakai parfum 1 botol ya, ucap Derian gak terima. Mana, gue dari tadi gak cium wangi parfum lu juga kan Don? Tanya Roni dan Doni langsung mengiyakan ucapan Roni dengan menganggukkan kepalanya. Gue ganti parfum, ucap Derian setelah selesai mendatangani berkas. Pakai parfum baru apa lu? Sedari tadi yang gue cium cuma bau telon, ucap Roni. Iya itu parfum gue yang baru, gimana wangi kan? Ucap Derian bangga. Roni dan juga Doni sampai speechless mendengar itu. Mereka gak salah dengarkan, telon bayi Derian sebut sebagai parfum, lalu parfum milik Derian yang limited edition kemana? Lu pakai minyak telon anak sendiri, tanya Roni kaget. Enak aja, gue beli ya 1 dus, ucap Derian. Semakin speechless aja mereka gak salah dengar Derian menyetok minyak telon 1 dus. Sekarang Derian bukan wangi maskulin malah wangi bayi. Sakit lu makin parah ya, sampai segitunya lu, ucap Roni. Kenapa sama penyakit gue? Tanya Derian. Lu lagi ngidam? Tanya Roni. Sembarangan gue kagak hamil. Iya yang hamil emang bukan lu, tapi istri lu Yan, tapi yang ngidam lu. Kagak usah sok tahu, lu kan jomblo, mana belum pernah nikah lagi, mana tahu lu sama yang beginian. Walaupun gue jomblo, dan juga belum pernah nikah, tapi kerjaan gue gaul sama klien yang udah nikah, dan juga punya sahabat yang udah nikah 2 kali, ya pasti gue tahu.
Derian jadi berpikir apa benar yang diucapkan Roni, kalau dirinya sedang ngidam dan Tania sedang hamil. Derian gak mau terlalu berharap, karena takut menyakiti hati istrinya, karena kejadian setahun yang lalu. Tania harus mengonsumsi obatan selama penyembuhan, proses kehamilan Tania terganggu, dan sampai sekarang Tania belum juga hamil. Malah ngelamun, udah dicek belum? Tanya Roni. Gue gak mau terlalu berharap, itu bisa nyakitin hati Tania bicara soal penyakit gue. Sekarang gue sama Tania akan ke klinik buat periksa. Kenapa gak ke rumah sakit saja pak? Biar saya buat janji ke dokternya, ucap Doni yang sedari tadi hanya jadi pendengar. Tidak usah, kemarin saya habis dari rumah sakit, tapi hasilnya cuma kecapean dan juga kurang istirahat. Tapi setelah istirahat beberapa hari di rumah, saya gak kunjung sembuh, malah semakin parah penyakitnya, ucap Derian yang ditanggapi anggukan oleh Doni. Roni merasa aneh dengan keadaan Derian, karena yang Roni tahu Derian terkena sindrom orang hamil, tapi Roni lupa apa namanya. Ya sudah kalau begitu, kita berdua kembali ke kantor lagi, cepat sembuh buat lu, ucap Roni. Iya Tangsya, ucap Derian. Cepat sembuh Pak Derian, ucap Doni. Terima kasih hati kalian, ucap Derian yang ditanggapi anggukan oleh Doni dan Roni. Mereka berdua berjalan keluar rumah Derian, sedangkan Derian malah kembali memikirkan apa yang diucapkan oleh Roni barusan. Apa benar dirinya sedang ngidam dan Tania sedang hamil? Derian takut, kalau saja dirinya menyuruh Tania untuk mengecek, lalu hasilnya negatif, itu akan membuat Tania semakin drop, karena kenyataannya tidak sesuai harapan. Bersambung.